Jadi kesimpulan hari ini adalah kalau bikin pertanyaan itu yang jelas. Nih. Oh, tambah pinter enggak? Malah keluar di sini IQ turun 30. Udah stop aja. Ya udah. Maaf nih terakhir ya. Ya, udah makasih semua ya. Look, okay, she sending pics of me before they hit the gram. All night we run them numbers on a fitness app. This a cricket match, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie? Told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop and ain't feeling that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. And fuck about I'm bunk, I'm done laying low. I'm done acting like the enemy ain't made of gold. Solid to the core, I can never play a role. Lalu kayak bukan ini dah? Bukan ini. Ini studio siapa? Ini kayak studio Mbak Putri ini mah. Kembali lagi di Tetes. Tanyaku terjawab sudah. Wih, biasa aja, nggak usah terlalu lebay. Happy gua bro, iya tapi kalau Om Deddy sama Radit tuh santai pembawaannya gitu, kalem, keep calm. Iya namanya gua mah beda, gua mah orangnya ceria. Mana ada ceria, baju lu aja berkabung gitu. Berkabung baju lu. Baju begini. Nih baju gini ceria nih, baru warna ceria. Baju gua coba lihat gua. Kalau celana lu? Celana gua. Rispo mana nih? Tahu. Kayaknya tadi kita bareng ya? Iya bertiga tadi naik mobil. Iya panggung-panggungan udah di mobil. Dia kemana ya? Udah lah biarin lah, nggak usah. Biarin lah, berdua aja dah. Berdua aja lah. Berdua aja dah, nggak usah. Kuat kok kita ya. Iya, waktu itu juga bisa berdua. Kita berdua kuat, kita nggak ada udah dia agak juga. ngangkat acaranya. Iya. Tanpa Rismo juga ya. Tapi ini nggak apa-apa kali ya, nggak ada Radit, nggak ada Om Deddy ya? Nggak apa-apa, gue Udah juga selalu. tadi abis meeting sama Radit. Apa Bang Radit? Nah, Bang, apa katanya? gue ambil job lu ya, kata gitu. Kata dia apa? Ya nggak apa-apa, Hit. Wis. Dia juga udah banyak soalnya, Hit. Udah banyak deh kerjaannya. Kalau gitu. gue kan butuh emang. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas mengenai Kok beneran baru berdua mas. doang? Kok beneran berdua? Gue liat-liat. Ya lu nggak mau masuk-masuk. Ya orang kan gimmick, cari dulu. Ya gimmick gua udah ini lu Rispo mana, ntar baru gue dateng lu. Ya udah aku cari ulang. Emang kamu bagi 3 lu ya? Iya ini budget satu orang masalahnya sebenarnya. Harus bagi 3. Bener-bener jatuh yayasan GCLS ini mah udah bukan ini. Lu dari mana sih emang lu? Ya, studio gua, Gen. Woi. Orang apa lu sini? Gua nih, lu belum pada tahu nih, cewek sebelum ada gua udah punya program. Rispo. Woi. Yang penontonnya 10.000 itu. Itu juga udah banyak. Untuk kelima 2.000 ya. Iya lah. Soalnya gua kritisi di situ. Woi. Itu Rispo versus ini Government ya? dulu ya? Government. Enggak, sekarang teman. Rispo versus rezim lu ya? Enggak, gua cinta rezim. Lu cinta rezim? Lu cinta rezim. Ada ungkapan kata-kata yang famous. Enggak, kok jadi kayak gua bintang tamu sih gitu. Lu gua ditanyain mulu. Oh, iya, Udah iya, kita iya. ini bareng-bareng Oh, kali iya, gitu. sorry, Nggak usah. sorry. Gua apa sih, Gen? Kita sama ini kan acaranya Om Deddy, Bang Radit, ini kan penontonnya Om Deddy, Bang Radit, kita harus kelihatan berkelas gitu, jangan kayak GJLS gitu. Jadi kayak Classy ya kita ya classy gitu. Which is kita mau bahas apa hari ini? Gue tuh selalu bertanya-tanya gitu. Ada hubungannya nggak sih jerawat sama percintaan kita? Nggak usah pusing. Lah kok nggak usah pusing kan kita mau ngebahas itu. Nggak usah Nggak usah pusing kan emang temanya itu. Oh, nggak usah pusing. Nggak usah pusing. Maksudnya lu nggak usah Ya mikir enggak, tapi kalau lu bilang nggak usah pusing, kita nggak Selesai acaranya kalau kayak begitu. Iya, maksudnya Lu pusing dong. Ngomong kayak Om Deddy. Iya, nggak usah dipikirin yang gitu-gitu, Gen. Sekelas Om Deddy lu sekarang ya. Iya, maksudnya apa jerawat sama percintaan gitu. Ya, cuman satu ini doang pertanyaan gua dalam hidup gua. Apa? Kenapa apa hubungannya jerawat sama percintaan? Karena biasanya kalau orang lagi jatuh cinta, orang yang lagi pacaran, kasmaran itu suka timbul jerawat gitu. Karena cinta itu, Gen, itu kan pakai hati, Gen. Hati itu di medis namanya liver. Iya kan? Liver itu menghasilkan sesuatu, dia tidak mampu mengolah darah menjadi
hormon-hormon positif gitu kan. Apa sih? Sehingga terbentuk namanya jerawat gitu. Oh, setuju gua. Karena kita enggak beneran. Benar, benar. Nih lo, Liver tertekan. tertekan. Muncullah hormon-hormon positif ya, Po ya? Positif bukan gini loh. Lu tadi ngomong gitu. Bukan. Kok bukan? Ya gua cuma ngulangin apa yang lu omongin, kok bukan? Salah. Kok salah? Lu Jangan salah. salah dong. Gua ngulangin kata-kata lu dong. Gimana salah? Lu kan gua Lu makin salah nangkep nih. Salah Benar yang nangkep, gua ya. bilang nih. Liver itu akan positif pada waktunya. Ya apa ya? Betul. apa sih? Liver itu akan positif pada waktunya. Kan hati, bicara hati. Cinta itu pakai hati, Hip. Beda. Cinta itu pakai hati. Iya kan lo? Enggak, dari mata dulu. Dari mata. Dari mata. Mata, turun ke hati, Turun ke hati. baru timbul awal komedo dulu, gitu. Baru jerawat, gitu. Iya, gitu, Hip. Kalau menurut lu gara-gara apa tadi? Hormon yang terjadi pada liver, gitu kan. Kondisi tubuh nih drop banget nih, gitu kan, karena hati kita udah habis untuk mencintai dia, gitu. Jadinya nggak ada lagi yang mengolah darah kita, organ tubuh kita nih. Darah mah jantung, bukan liver. Liver juga. Liver, Hip. Susah ngomong sama orang kalau nggak ngerti apa-apa ya. Bener nggak? Lu juga asal ngomong. Bukan, gua Bener. jadi nggak ada isinya ini. Ya udah, alasan yang benarnya apa? Ya udah deh, gua kasih tahu nih yang bener nih. Jadi sebuah penelitian dipublikasikan dalam jurnal medis. Salah. Lah, enggak Ini kan dia ini dari riset. Orang-orang udah penelitian, kenapa bisa lu salahin? Dicoba yang bener lah. Nah itu bener. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal medis Psychoneuroendokrinologi. Wah itu jadi menyebut orang yang sedang jatuh cinta mengalami peningkatan kadar hormon kortisol di dalam tubuh. Jadi hormon kortisolnya. Nah, lu tahu nggak kortisol? Kortisol itu apa? Kor dari kor. Kor itu namanya. Kunci. Koordinasi. 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 Tidak jelas. Koordinasi tidak jelas. Sol mi fa sol. Jadi kortisol itu adalah hormon yang memiliki apa ya, bertanggung jawab atas terjadinya stres. Setuju gua. Karena singkatannya orang bikin stres apa nggak jelas gitu. Nggak jelas. Kan lu yang bikin. Nah, kortisol naik. Enggak kan itu bukan ilmiahnya koordinasi enggak. Itu kan lu yang bikin. Iya, Jadi karena- lu yang stres sendiri. Karena singkatannya nggak jelas, jadi dia tuh fungsinya meningkatkan terjadinya stres apa bertanggung jawab. Kalau misalnya lu stres nih, wah, aduh, kenapa nih? Itu kortisol. Benar. Kortisol. Jadi Iya. dia bertanggung jawab. Betul apa yang dia omongin sama si Karena Rizko. kan dia yang bikin sendiri tadi kortisol. Lagian kortisol juga nggak ada kepanjangannya, emang nama hormon aja. Enggak, ini tuh Ini hormon. masalah subjektivitas kita aja ya, gitu ya. Iya. Kalau endorfin ada kepanjangannya nggak? Endorfin. Endorfin Endorfin. itu kita tolong ya, fokus. Kita lagi ngomongin masalah Mas. jerawat dan jatuh Nah, cinta. kortisol ini salah satu hormon yang membuat kita harus segera healing gitu. Waduh, Kalau healing kemana? Apa? Kalau healing kemana? Besok. Lu ngerti healing gak sih? Kayaknya nggak ngerti healing ya. Nggak ngerti healing orang. Lu ngerti healing gak sih? Pokoknya Ntar ditanya dulu Iya. healing apa. Nggak ngerti healing. gua dipojokin terus. Enggak, lu kayak nggak. Lu kalau misalkan healing biasanya pulangnya bawa apa? Ya bawa bekal lah, makanan gitu-gitu. Oleh-oleh. 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 Iya, ngerti sih. Ngerti lah Ngerti. gua. Lagi musim. Musim Healing orang beneran. Kok kayaknya ini ya? Berapa meter lu healing? Sekarang nggak bukan meteran dia kilo. Nih, stres pemicu jerawat juga nih. Stres tersebut memungkinkan. gua. Belum jelasin apa-apa. Iya, Belum maksud- jelasin apa-apa. Stres tersebut muncul kemungkinan saat orang yang jatuh cinta terlalu banyak memikirkan atau bahkan cemburu kepada pasangan atau gebetan sehingga dapat memicu munculnya jerawat. Jadi kayak banyak pikiran tuh. Nah, akhirnya hormon kortisol itu tuh yang beraksi. Stres gitu. Gua banget itu, Stres. Dulu gitu gua kalau misalnya ngegebet orang tuh langsung muncul jerawat gua gitu di sini. Gimana? Cuci muka juga nggak ngaruh. Nggak ngaruh Cuci gua. muka. Gua dulu kalau jerawatan pakai daun sirih gua. Daun sirih. daun Kadang-kadang pakai odol. Lu pernah nggak pakai odol gitu? Pernah gua pakai odol.
Gue alhamdulillah ya, gue jarang banget sih yang namanya jerawatan juga gue. Apa muka lu aja hancur gini? Ini baru hancurnya kenapa? Enggak. Dia jerawatan tapi di sini. Bukan jerawat, ini jenggot. Nggak mungkin jerawat. Tanya-tanya kita. Kaget gue. Ya Allah, tanya-tanya cinta. Tanya kita, tapi kita punya peri cinta katanya. Ada peri cinta. Ada peri cinta. Ada peri cinta yang akan menjadi Kalau peri. gini kering nanti Iya. dapat kita ya. Silakan peri cinta. Ntar dulu, Ntar kita begini. Peri cinta, siapa yang akan jadi peri cinta? 1, 2, 3. Halo. Lu yang jadi peri cintanya. Iya. Aku adalah love master. Love master. Aku akan merubah kamu menjadi tring umbi-umbian. Ngerepotin editor. Ngerepotin editor bener ini. Udah nggak mau jadi catcher tuh ya. Iya, udah jadi tadi. Jadi. Gue nggak mungkin bisa jadi Umi sendiri kalau nggak diedit. Ya udah nih, jadi kita akan Oke. tanya-tanya sama peri cinta. Ini banyak banget Boleh. pertanyaan di kolom komen TTS nih. Pertanyaan pertama dari Candle Frost. Candle Frost. Oke. Nih pertanyaannya adalah kenapa kalau percintaan remaja di bawah umur dibilangnya cinta monyet? Kenapa nggak kambing, sapi, domba gitu? Jadi gini, Ken. Peri cintanya dia. Jawab gua. Peri cintanya dia. Udah biarin. Tapi dia asisten saya. Dia sempat ikut saya kemana-mana. Boleh jawab, silakan. Asisten. Ntar dulu sebelum Saya itu. bisikin dulu jawabannya. Enggak, ntar dulu sebelum mulai kita biasanya ada yel-yel dari peri cinta. Iya. Peri cinta punya yel-yel untuk menyemangati dan untuk cinta. yang mau bertanya. Yang mau bertanya akan ada caranya. Peri cinta akan menjawab semua permasalahan your love. Dan permasalahan your love. Solution of the life. Gak malu ya. Bagus. Oke. Gimana? Kenapa cinta remaja tuh disuka dibilang Cinta monyet, kenapa nggak cinta kambing, Bukan cinta sapi, cinta kambing. domba kan banyak cinta-cinta. Sama. Ini pertanyaan tentang cinta ya, berarti Iya, ya. cinta. Cinta di bawah umur itu disebutnya cinta monyet. Cinta Betul. monyet. Ini berkaitan dengan hewan berarti. Cinta monyet itu berarti love monkey. Love monkey ya. Artinya ya, betul. Ini berkaitan karena monyet itu kan salah satu hewan yang imut. Nah, kalau remaja itu dikaitkan dengan monyet Alah, karena monyet kawan yang imut. imut. Enggak. Kan dia bukan monyet. Dia beru. Imut. Masa sih? Imut tahu. Makasih ya. Bisa aja. Jadi malu. Iya, jadi kaitannya monyet itu imut. Jadi kan kalau remaja itu masih imut, cinta-cintaannya juga imut-imut gitu ya. Kenapa nggak disebut cinta kambing? Iya. Karena kalau cinta kambing itu kaitannya sama orang yang sudah lebih tua. Kayak umur 40-an. Karena orang yang 40-an cinta kambing, suka makan sate kambing, ya kan? Jadi cinta kambing, terutama kambing muda, gitu jawabannya. Enggak, kalau anak remaja cinta Cinta monyet. monyet, Kalau imut-imut. udah tua jatuh Cinta cinta. 38 sampai 40 cinta kambing. Kalau dia pacaran, Kalau pacaran, cinta iya, kambing. cinta nyebutnya. kambing. Iya. Tergantung. Ada juga yang umur 35 cinta babat. Karena suka soto Betawi. Ya lanjut Pak. Nggak disupport. Lu gimana? Nggak ngeliat. Oh iya gitu harusnya. Betul. Kita lagi serius. Gua mah beneran percaya itu ilmiah kan. Agak ilmiah itu. Kalau yang gue baca katanya karena monyet itu emang cuman sebentar. Oh Gitu. Kok tahuan kamu? Apa? Saya pernah meneliti saudara-saudara saya soalnya. Ya udah, ada lagi nggak pertanyaan Nih lain? berikutnya dari Mes Channel. Rispo bacain po. Kenapa laki-laki itu berjuang di awal? Dah. Lanjutin masih ada itu. Lanjutin dong. Terus udah dapat hati, pujaannya dia malah balik Wah. jadi cuek. Iya nih. Jadi dia berjuang di awal, pas sudah dapat malah jadi cuek. Iya nih. Terus kalau udah ditinggalin malah ngomong kemana-mana kalau nggak ada yang bisa terima dia apa adanya. Padahal dia yang kambintang teh. Oh kan. Kamar bintang teh. Kamrat. Ini kan kaitannya dengan jenis-jenis lelaki. Jenis-jenis lelaki sebenarnya. Ngapa lu sedot gue sih?
Ada ini nggak pepatah jadul gitu ya? Ada pepatah jadul mengatakan mens sana er corpore sano. Men itu laki-laki Laki-laki. yang di sana, er corpore sano itu berbeda dengan laki-laki yang di sono. Ya bener. Iya kan? Men sana, Gua men pernah sana, dengar. laki-laki yang di sana Kayaknya bukan itu, artinya kayaknya deh beda. Ini Pepatah beda. Brunei itu. Pepatah Brunei. Bukan Brunei juga itu mah Eropa kayak kita. Udah, Lihat paham bener. gitu. Brunei itu betul. Udah, Ya udah, terus jangan lanjut, dilawan. lanjut. Gitu ya. Main sana ke sono Men sono. corpore sano. Corpore sono. Laki-laki itu berbeda-beda. Ada dia yang tipenya setia. Iya. Seumur hidup setia, taunya wanitanya yang selingkuh. Ada yang seperti itu. Ada juga. Iya benar. Benar. Lu kan tadi cowoknya setia. Lu kan tadi ngomonginnya cowok nih, cowoknya setia. Nggak tahu ceweknya selingkuh. Ya plot twist. Ya terlalu plot twist kalau kayak begitu. Ya betul kata gua kan lagi fokus ke cowoknya nih. Ke Yang cowok. cowoknya dulu. Ini pertanyaannya, mohon maaf, Abah Pri. Apa pria apa sih? Emang gua dari Cirebon. Ya Enggak, maaf. jadi kita nanya cowok yang gitu. Iya, tipikalnya ada yang setia, ceweknya yang selingkuh. Oh, Ada iya. juga yang cowoknya yang selingkuh, tapi ternyata ceweknya tidak. Apa nangkep gak sih pertanyaannya Bang? Cowok nih laki-laki, kalau udah dapet. Semangat bener. Pas udah dapet jadi cuek Bah. Iya. Ah, ini juga ada kaitannya. Iya. Enggak, kalau nggak denger jangan dijawab dulu, nggak Iya, Pak? Jadi kemana-mana. Abah denger. Ya udah apa kalau Abah denger denger. jelasin. Ini juga ada kaitannya dengan kita dan wanita itu berbeda. Ibarat magnet, kita itu adalah kutub utara. Positif negatif. Positif Nah, ya negatif. udahlah. Positif negatif. Jawaban lu aja kalau gua nggak mau jawab apa? Emang lo pernah megang magnet dingin? Magnet dingin apa? Kutub utara. Positif negatif. Positif Magnet negatif. dingin lu. Emang lu pernah lihat di magnet? Saya ganti. Ada kutub. Aduh. Nah, Ya Allah, punya Om Deddy lupa tahu. Properti Om Deddy nih. Jadi ada kutub positif. utara. Kutub positif apa kutub negatif? Iya. Kalau ibarat cowok itu kutub positif, cewek itu kutub negatif. Jadi kan ketika mereka nih, ini gini, set. Kalau cewek ini positif, negatif ceweknya, menjauh dia. Nah, ketika dibalik dia mendekat. Nah, seperti itu. Gimana mau di-share di TikTok nih kalau kayak begini jawabannya nih. Lanjut. Iya. Ada lagi nggak? Kenapa? Nih, dari Anissa Atta. 2 days ago. Gak usah dibacain itunya. Kenapa cowok selalu bilang cewek selalu benar? Tuh. Ini sebenarnya yang sering bilang cewek. Cewek itu selalu benar. Aturan pertama, rules pertama, cewek selalu benar. Menurut cewek, sering saya istri sih sering. Ini emang itu. Kenapa cowok selalu bilang cewek selalu benar? Ya sabar dulu saya jawab ini. Ya, ini kenapa bener ya? Iya, Bener heran. nih. Kenapa cowok bilang cewek selalu benar? Iya, padahal Jawab. Ini lagi mau dijawab. mau ngomong dulu. Iya, maksudnya cepet aja gitu. Kenapa cowok bilang cewek selalu benar? Ya, malah nanya lagi. Iya. Malah nanya lagi ya. Kenapa cowok selalu bilang cewek selalu benar? Jawab. Karena, Iya. ya sebenarnya itu kata-kata dari cewek. Cewek yang menyebutkan itu. Hah? Selalu rules pertama, cewek selalu benar. Rules kedua, ketika cewek salah, kembali ke rules pertama. Nah, karena cowok sering mendengar kata-kata ini, cewek selalu benar, makanya dia, cewek selalu benar, dia mengatakan ulang, repetitif. Seperti itu. Dia sudah terpatri dalam dirinya, padahal cewek itu tidak selalu benar. Iya kan? Iya. Lu pernah ngerasain nggak sama istri lu? Pernah. Lu? Apa? Yang jelas. Berdua aja. Berdua ya. Iya, Gimana? Iya. Repetitif. Iya. Gitu. Repetitif gue Pernah nggak lo cewek lu istri lu salah? Pernah. Istri lu pernah nggak ngelakuin salah gitu? Pernah. Terus menurut dia Dia benar. merasa benar, gitu. Enggak pernah. Dah kan berubah aja nih orang. Enggak pernah gua. Ntar dia nama istrinya dia kadang lupa. Istri, ingat istri istri. namanya siapa? Siapa nama istri? Ada di HP mana? Kalau Mbak Mbak itu siapa? Hera. Orang lain kenal, itu sendiri lupa. Nih, terakhir nih, tips move on karena ditinggal nikah dong. Om Ded dan Bang Radit. Tips move on
Ketika kita Nggak usah ditanya Dedi sama Radit. Nggak usah ya? Nggak usah Iya. jawab. Udah next. Nah, next. Ya nggak apa-apa kita aja. Nih Kita ada nih, aja. ada baru nih. Nih, tips Tips move on karena ditinggal nikah dong. Om Hibzi Dan Regen serta Rispo. Oke, saya coba jawab ya. Iya. Untuk ditinggal nikah itu emang sulit ya. Perasaan hati kita pasti nggak dilihatin, ini nggak dilihatin orang-orang. Ini Terlalu meremehin saya lihat. Saya mau ngasih tips sebenarnya ini dari tadi semua Kita berarti harus antusias. antusias dong. Kan saya mau ngasih. Ya ntar dulu belum ngomong. Yang ngomong dulu baru antusias. Iya. Terlalu dekat. Jadi memang sulit ya ketika kita mau move on ketika kita ditinggal menikah. Oh. Jadi tipsnya adalah kamu, misalnya kamu mau move on, itu kamu harus blok semua sosmednya. Kamu juga Blok. Masa di blok sih? Karena mutus tali silaturahmi. Kalau kayak begitu, nggak Nggak boleh lah. Nora, Iya. bener lah. Putus di blok, Emang ada tips dari kamu? Ada lah tips apa? Move on Tips karena move on ditinggal karena nikah. ditinggal nikah. Iya. Apa Tips biasanya? move on karena ditinggal nikah ya kita harus tahu kalau kita tuh lebih segala-galanya dari yang dia nikahin sebenarnya. Tuh. Itu udah gitu aja. Introspeksi berarti ya. Introspeksi. Ya. Introspeksi. Introspeksi diri. Introspeksi. Udah bener kan? Udah nggak salah ini. Iya, masih disalahin lagi. Introspeksi aja. Iya. Nggak usah apa-apa itulah. Hah? Ya, Sama Nih. berkarya aja terus ya. Berkarya sehingga kita berprestasi. Ketika mantan kita melihat kita, dia menyesal. Oh, betul. Itu seperti pepatah Thailand pernah mengatakan, Napoy talang ko nahap. Nai talang ang kapo nahap teuy. yang artinya apabila seorang jatuh cinta lalu naik helikopter, betul mencari kesibukan. ya ini yang ngaco, bukan gua. Dulu kenapa helikopter? Iya, kenapa helikopter lu? Ya gua ngertiin dong. Nih juga nih, jadi konklusinya hari ini adalah anggapan jatuh cinta bikin jerawatan itu hanya mitos ternyata. Mitos Gen itu mah. Iya kan gua ngomong itu kan seakan-akan gua kayak ngelak ya. Maksudnya itu nggak pengaruh gitu, cinta Iya. sama jerawat tuh nggak pengaruh Gen. Mitos, betul. Karena jatuh cinta bukanlah faktor utama penyebab jerawat. Faktanya jatuh cinta yang disertai dengan perasaan stres bisa merangsang peningkatan hormon yang pada akhirnya menyebabkan jerawat. Apalagi jika ditambah dengan banyak kotoran yang menumpuk. Tuh makanya kalau misalkan ini pulang cuci muka, mandi gitu. Jangan stres lah ya, udahlah ya. Nah intinya juga Masalah itu, jangan cinta gitu mah udah nggak usah biar nggak stres. stres. Kira-kira ada tips nggak caranya seperti apa? Healing. Healing bisa juga. Kalau healing kemana? Ke Anyer gua. Ke Anyer ya Allah, healing ke Anyer. Ya terserah lah di mana aja, yang penting bisa menenangkan hati dan juga bisa nonton konten di CXO Media ini. Yang insya Allah akan ada terus nih kita bertiga. Menggantikan Om Deddy dan Bang Radit yang sudah kaya. Iya. Anda cukup sudah mundur ya, tidak usah terlalu serakah ya. Anda itu komedian bukan Firaun ya. Mas, mau nanya dikit, kalau jerawat tuh ada relatable-nya gak sama percintaan Mbak, kalau menurut Mbak? Enggak, kalau jerawat kan kayak dari hormon gitu kan, biasanya kalau misalkan dari, kalau kita mau datang bulan untuk cewek gitu. Semakin kita stres mikirin hubungan cinta, itu pasti berpengaruh juga lah ke hormon kita yang bikin kita jadi jerawatan. Kalau cintanya berantakan biasanya jerawatnya banyak, Bang. Ganggu hormon soalnya. Kalau misalnya lagi kangen biasanya muncul genit ceritanya. Ya, jadi hubungannya jerawat sama percintaan ya. Jadi sebenarnya hubungannya tuh seperti ini. Kan kalau orang jatuh cinta itu kan pastinya happy banget. Jadi bisa kelihatan lebih cantik. Tapi kan kadang dalam percintaan juga kan ada cemburu-cemburunya gitu. Terus ada kesel-keselnya, ada stresnya, ada insecure kadang ya. Nah, jadi hal itu bisa mempengaruhi stres juga. Nah, sedangkan jerawat itu kan bisa disebabkan oleh 4 hal. Jadi intinya dulu jerawat itu kan disebabkan oleh sebum yang
produksinya terlalu banyak. Kemudian sumbatan pori, lalu ada bakteri P. acnes, dan ada radangnya. Nah, dari stres itu akan memicu ada namanya protein neuropeptida dan hormon stres ya. Itu akan mempengaruhi dari faktor radangnya bertambah parah, kemudian produksi sebumnya akan meningkat. Jadinya ya muncul jerawat kalau cinta-cintanya pakai stres-stres juga.